Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa ba'du. Masih bersama Mutiara, petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutiara hadis sahih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada siang hari ini Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita sudah sampai pada hadis yang ke-10 yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih dalam konteks tuntunan atau adab menegakkan ibadah salat. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah telah kita simak bersama hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Juhaim bin Haris bin Sammah al-Ansari tentang peringatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak melewati tempat sujud saudara kita yang sedang menunaikan ibadah salat. Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Seandainya orang yang melewati tempat sujud di depan seseorang yang sedang menunaikan ibadah salat, sanksi yang akan ditanggungnya nanti karena melewati tempat sujud tersebut, maka untuk berdiri 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun masih lebih baik daripada harus menanggung sanksi melewati tempat sujud tersebut. Hari ini kita akan lengkapi dengan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan erat dengan rukun salat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah pernah suatu hari masuk ke dalam Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, melihat salah seorang sahabatnya menunaikan ibadah salat dengan tergesa-gesa. Setelah selesai salat, sahabat tersebut menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam, lalu kemudian memberikan arahannya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, ulangilah salatmu karena engkau belum salat dengan sebenar-benarnya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian jamaah salat zuhur, jangan dibayangkan saat itu baginda Rasulullah sedang marah. Sama sekali tidak. Karena setiap kali menyampaikan sebuah nasihat, arahan Rasulullah SAW pasti memperhatikan keadaan para sahabatnya itu dengan sebaik mungkin, dan tidak pernah mengeluarkan nasihat ataupun arahan dengan keadaan emosi, kecuali ketika hudud atau ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya dilanggar. Kembalilah, ulangi sholatmu.
Kita bisa membayangkan saat itu Rasulullah sedang duduk dengan wajah tersenyum, menyapa dan mengarahkan sahabatnya tersebut dengan penuh kelembutan. Faraja'a yusalli kama shalla. Saking lugunya, sahabat itu kemudian kembali ke tempat sholatnya semula, mengulangi sholat seperti sholat pertamanya, tidak ada perubahan. Rasulullah kemudian mengarahkan kembali, ulangi sekali lagi. Sampai 3 kali sahabat itu mengulangi sholatnya, Rasulullah SAW baru kemudian memberikan tuntunannya. Walladzi ba'atsaka bil haqq. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, idza qumta ilas shalah, kalau kamu memang sudah benar-benar niat untuk menunaikan salat, yang pertama fakabbir, takbiratul ihram dengan sesempurna mungkin. Thumma qara' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian baca ayat-ayat suci Al-Qur'an termasuk surat Al-Fatihah yang menjadi rukun salat. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, yang disebutkan dalam hadis ini adalah rukun-rukun yang paling pokok dalam sholat. Kemudian setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran termasuk ayat-ayat yang sunnah setelah surat Al-Fatihah, rukuklah dengan tenang sampai setenang mungkin. Tsumma rfa' hatta ta'dila qa'iman, kemudian berdirilah dari rukuk itu sampai berdiri tegak, yang kemudian kita sebut dengan i'tidal, berdiri dengan tegak sampai benar-benar berdiri dengan tegak dan tenang. Selanjutnya tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, sujud tidak hanya sekedar menyentuhkan dahi kita ke tempat sujud, tapi sampai benar-benar kita merasa tenang dengan sujud kita. Sujudlah sampai engkau tenang. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian berdiri dari tempat sujud, duduk sampai benar-benar tenang dalam keadaan duduk tersebut. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Nah, lakukan hal seperti itu setiap kali Anda sholat dan setiap gerakan yang Anda lakukan pada saat sholat tersebut. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini termasuk hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Idza qumta ila sholati fakabbir. Rukun yang pertama takbiratul ihram. Jangan sampai kita, meskipun kita masbuk, makmum masbuk, jangan sampai lupa ketika kita takbir pertama merupakan takbiratul ihram yang rukun, menjadi salah satu rukun sholat. Kita benar-benar sadar kita sedang takbiratul ihram. Kemudian tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kalau kita sedang menjadi makmum, imam membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan keras, berarti kita mengikuti dengan cara menyimaknya baik-baik. Baru kemudian setelah surat Al-Fatihah selesai bacaan amin, dalam madhab Syafi'i kita dianjurkan para makmum membaca dengan lirih surat Al-Fatihah sesuai dengan waktu yang diberikan imam, jeda antara dia membaca amin dan ayat berikutnya. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, setelah itu baru kemudian rukuk dengan tenang. Tsummarfa' hatta ta'dila qa'iman, kemudian i'tidal sampai dengan benar-benar tegak. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai benar-benar tenang. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduk antara dua sujud. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Memperhatikan gerakan kita sampai kita benar-benar meresapi, dengan tanda atau indikatornya adalah ketenangan jiwa dan raga kita saat melakukan gerakan-gerakan sholat tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.